Halo, perkenalkan nama saya Febrian Yoga Ari Pratama, NIM K231190184. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skema routing RIP versi 2 dan perhitungan subnetting atau perencanaan subnetting menggunakan teknik VLSM pada dua router. Nah, di sini saya memilih soal A, yaitu dua jaringan atau dua router. Saya memilih IP address alamat yang ini 192.168.40.0/24. Nah, pertama-tama kita akan melakukan perencanaan jaringan menggunakan teknik VLSM. Nah, untuk IP address yang saya sewa tadi adalah 192.168.40.0/24, di mana jumlah dari host Semarang dan Jogja adalah 50 dan 45. Totalnya adalah 95 host. Karena untuk total host 95 dan untuk slash menggunakan IP address slash 24 yang jumlah hostnya adalah 256, tentunya akan berlebih. Jadi kita sesuaikan untuk hostnya mendekati untuk jumlah host 95 agar lebih tepat. Nah, pertama-tama untuk Semarang itu memerlukan 50 host. Untuk LAN Semarang sendiri 50 host, yang mendekati adalah 64 host. Nah, 64 host sendiri ada di slash 26. Subnet masnya 255, 255, 255, 192. Nah, kita bisa menggunakan tabel bantuan atau menggunakan teori deret. Nah, untuk teori deret sendiri adalah sebagai berikut. Apabila 64 sama dengan jumlah bit biner 2 atau 1 ini adalah 2/6. Biner 0, maksud saya maaf, karena untuk EPC jumlah bit 0 ada di bilangan otot keempat. Nah, untuk bilangan biner 0-nya ada 6, 2/6. Nah, bisa kita lihat untuk subnetting mask yang didapatkan adalah 255, 255, 255, 192. Nah, ini. Kemudian IP network 192.164/40.024 tadi, setelah kita sesuaikan, slashnya berubah menjadi 26. Nah, perhatikan nilai 64 tadi. Nah, nilai 64 ini kita gunakan sebagai patokan mengisi tabel skema pengalamatan. Nah, untuk networknya kita dapatkan 192.168.40.0. Untuk range IP-nya adalah 192.168.40.1 sampai 40.62. Dan untuk IP broadcast-nya ada di 40.63. Kemudian kita ke Jogja. Jogja sendiri memerlukan 45 host. Seperti yang Semarang tadi, yang mendekati 45 host adalah 64 host. Nah, kita bisa gunakan cek teori Diricton atau menggunakan tabel bantuan seperti yang di atas tadi. Nah, untuk 64 sendiri ada 2/6, N-nya 6, sehingga bit 0 di oktak 6 adalah di oktak 4 maksud saya adalah 6 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6.
sehingga menghasilkan subnetting mask 255, 255, 255, 192. Dan IP-nya berubah menjadi 192.168.40.64/26. Nah, perhatikan nilai 64 tadi kita gunakan sebagai patokan skema penyelamatan, yaitu menghasilkan IP network 192.168.40.64, kemudian range IP-nya menghasilkan 192.168.40.65 sampai 192.168.40.126. Dan di broadcast IP-nya adalah 192.168.40.127. Dan untuk menghitung WAN, kita ketahui adalah devise-nya ada 2, yaitu bit atau hostnya 2, atau sehingga menghasilkan bit 0 adalah 2. Nah, bit 02 sendiri ada di slash 30, sehingga menghasilkan subnetting mask 255, 255, 255, 252. Nah, untuk networknya sendiri kita perhatikan di 128 tadi, yang merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu yang di Jogja, menghasilkan networknya 192.168.40.128. Untuk range IP-nya, karena untuk hostnya ada 2, jadi untuk range IP-nya juga 2, yaitu 192.168.40.129 dan 40.130. Kemudian kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer. Nah, kita masuk pada Cisco Packet Tracer. Pada soal A tadi adalah, untuk devise adalah 2 router dan 2 host. Untuk host sendiri, kita tidak perlu membuat 50 host, cukup satu saja sebagai perwakilan. Nah, kita masukkan devise-nya yang diperlukan. 2 router dan 2 perwakilan host. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kita ganti portnya dulu dari router, agar nanti antara router A dan B bisa dihubungkan oleh kabel DCE. Nah, kita off-kan dulu saklarnya, kemudian kita pilih tipe yang ini, HWIC 2T. Nah, kita drag portnya, kita pasang, kemudian kita nyalakan kembali. Nah, ini router kosong atau router Semarang sudah diganti portnya. Kemudian kita ganti di router 1 atau router Jogja. Sama seperti tadi caranya. Kita klik yang tipe ini, kita off-kan dulu, kita pasang portnya, kemudian on-kan kembali. Ya, kemudian kita dapat menghubungkan antara router dan host. Kita hubungkan, kita klik yang ini. Nah, ini merupakan kabel otomatis ya. Jadi untuk memudahkan kita agar apabila kita tidak hafal dengan kabel-kabel tipe-tipe kabel di bawah, kita bisa menggunakan kabel otomatis ini. Hubungkan, nah, setelah dihubungkan, kita ketikkan label dari hasil perancangan yang sudah kita buat tadi, yaitu divisi kosong, atau ini
host Semarang. Semarang adalah 10 host. Nah, kita gunakan IP pada jaringan network Semarang ya. Yang pertama berarti yang awal berarti 192.168.40.61. Nah, karena pada Semarang jaringannya adalah 192.168.40.0. Jadi kita menggunakan IP hostnya mulai dari 40.1. Slashnya jangan lupa, tadi kita sudah dapatkan slashnya adalah 26. Kemudian untuk gateway teman-teman 0 GIG atau gateway-nya ini adalah IP host yang terakhir sebelum dari broadcast IP ya, yang dihasilkan dari netbox 192.168.40.0. Dan untuk IP sendiri adalah 192.168.40.62. Karena tadi kita menggunakan ini ya, /64 yang jumlah hostnya, /26 yang jumlah hostnya adalah 64 totalnya. Untuk ranking yang terakhir adalah 62. Nah, Semarang sudah. Kemudian kita isikan labelnya kembali sesuai dengan perancangan teknik PLM tadi ke host Jogja, ke router Semarang, dan ke router Jogja. Nah, karena memerlukan waktu, saya skip saja ya. Nah, untuk label-label dari masing-masing device sudah saya isikan masing-masing. Kemudian kita juga konfigurasikan dari label dari device, maksud saya sesuai dengan label yang telah diisikan dari hasil perancangan teknik VLSM tadi. Kita klikkan pada di Semarang. Desktop, di configuration, nah kita isikan ya, 192.168.40.1 yang merupakan IP address dari host Semarang. Dan untuk subnet masknya kita gunakan 255.255.255.192 karena dihasilkan tadi ya yang /26 menghasilkan IP address 192 ini. Kemudian untuk default gateway-nya kita menggunakan GIG 00 yaitu IP rank yang terakhir ya, yang 62 92.168.60.40.62. Nah, kemudian kita konfigurasikan untuk host Jogja. Sama seperti tadi, kita isikan dari IP Jogja, yaitu 192.168.40.65. Kemudian subnet masih sama, yaitu 192 karena /26 tadi ya, hasil perhitungan kita tadi menghasilkan 192. Kemudian untuk default gateway-nya kita isikan 192.168.40.126.
Kemudian kita ke WAN Semarang. Konfigurasi. Nah, kita isikan sesuai dengan tabel tadi ya, yang sudah kita isikan. Nah, untuk GIG-nya 192.168.40.62. Dan subnet masnya mengikuti dari host Semarang tadi ya. Untuk 255, 255, 255, 192. Jangan lupa ini centang on agar dari host Semarang bisa terhubung ke WAN Semarang. Kemudian untuk serialnya kita dapatkan dari WAN tadi ya, perhitungan WAN antara rank IP1 tadi adalah 192.168.41.29. Dan untuk subnet masknya kita gunakan yang pada WAN tadi ya. Untuk WAN tadi kan ada bit 0-nya kan ada 2, sehingga menghasilkan /30. Dan untuk subnet masknya menghasilkan 255, 255, 255, 252. Kemudian jangan lupa kita on-kan agar untuk router Semarang nanti bisa terhubung dengan router Jogja. Nah, kemudian kita ke router Jogja. Sama seperti router Semarang tadi, kita isikan untuk subnettingnya, konfigurasi subnettingnya sesuai dengan label ini ya. Nah, untuk IP address dari GIG 00 adalah 192.168.40.126. Dan subnet masknya sama seperti yang dihasilkan dari host Jogja, yaitu 255, 255, 255, 192. Hasil dari /26. Kemudian pada serialnya kita isikan sesuai dengan WAN tadi ya, yaitu 192.168.41.30. Dan untuk subnet masknya sama seperti Semarang tadi, bit kosongnya ada 2, menghasilkan /30, dan untuk subnet masknya menghasilkan 255, 255, 255, 252. Nah, sehingga semuanya sudah terhubung, tinggal kita melakukan skema dinamis, yaitu skema routing RIP versi 2. Nah, ini sudah saya skemakan, jadi bisa dihapus, kita buat ulang saja, tidak apa-apa. Remove. Nah, untuk skema routing dinamis RIP versi 2, caranya adalah seperti berikut. Kita klik, kita konfigurasi, kita cek, kosong ya, masih kosong. Nah, kita klik di CLI. Kita bisa inputkan untuk router read enter version 2. Nah, network ini yang pertama adalah dari jaringan Semarang ini ya, yaitu 192.168.40.0. 192.168.40.0. Enter, kemudian untuk jaringan yang kedua, network adalah jaringan dari router, yaitu ini 192.168.40.128. 192.
Nah, sudah bisa kita enter dan bisa kita cek di config. Nah, sudah masuk ya untuk jaringannya. Jaringan sudah masuk, kemudian kita lakukan hal yang sama di router atau di WAN Jogja. Kita cek masih kosong. CLI, aktifkan router. Router 2. Pada jaringan Jogja adalah 192.168.40.64. 192.168.40. Jaringan kedua adalah jaringan dari router tadi ya, 192.168.40. Cek nah sudah masuk ya. Kemudian kita akan mengecek apakah untuk host Semarang sudah terhubung dengan host Jogja. Caranya kita cek di sini. Kita klik desktop, command prompt. Nah, caranya adalah kita bisa ketikkan ping dan masukkan IP dari Jogja. IP Jogja adalah 192.168.40.65. Tunggu. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk jaringan Semarang sudah terhubung dengan jaringan Jogja. Kemudian kita bisa cek juga pada jaringan Jogja apakah jaringan Semarang sudah terhubung dengan jaringan Jogja. Caranya sama, kita klik, kita desktop, command prompt, kita ketik ping dan jaringan host Semarang itu 192.168.40.1. Nah, kita klik ping, kita masukkan IP jaringan dari host Semarang. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil. Kedua jaringan berikut sudah terhubung dan sudah berhasil. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat menonton.